Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita lanjutin pembahasan light novel Komodaisuke Naneka sebelumnya, top part 21. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Karena sebelumnya gue udah baca komen-komen kalian dan kebanyakan nggak masalah jika volume 11 ini kita bahas seperti biasa, tapi banyak juga yang minta dipersingkat. Jadi gini aja guys, gue akan bahas volume ini seperti biasa, tapi kalau ada scene atau permasalahan yang ngebosanin itu gue akan skip aja. Dan kalau ada detail yang nanti berhubungan dengan alur kedepannya, tetap gue jelasin, oke? Di cerita sebelumnya, Julius dan timnya berhasil menghentikan salah satu cabang kecil dari organisasi perdagangan manusia. Dan itu pun berjalan sangat mudah, tapi mereka terlambat dalam mengetahuinya, jadi anak-anak yang ditahan di tempat itu sudah tidak ada. Dan itu adalah misi pertama Julius semenjak timnya terbentuk. Perlu kalian ketahui, kalau di timeline ini Julius masih berumur 12 tahun, berarti kemungkinan si Rory baru sampai di wilayah iblis. Tapi di umur 12 tahun itu, Julius harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Di samping gelarnya adalah pahlawan, dirinya juga dituntut untuk menjadi ketua dalam tim yang di dalamnya ada banyak komandan elit dari berbagai negara besar di wilayah manusia. Saat itu, Tifa dan para komandan lain akan mengadakan rapat, tapi sebelum Julius datang, mereka sedang membicarakan tindakan Julius sebelumnya yang memberikan kenyataan secara terang-terangan pada warga kota yang anaknya mengalami penculikan. Hal itu sempat membuat kegaduhan di mana-mana. Para komandan lain itu pengennya rakyat diberi harapan palsu mungkin. Di sini banyak komandan yang sebenarnya tidak sudi dipimpin oleh Julius yang cuma seorang bocah, tapi karena gelarnya adalah pahlawan, jadi para komandan itu cuma menghormati gelarnya saja. Namun semua rencana dan strategi untuk menghentikan perdagangan manusia itu mereka seringkali memutuskannya sendiri tanpa mendiskusikannya dengan Julius. Tapi saat itu Tifa menanyakan pada para komandan lainnya kenapa setelah Darius Mac mati gelar pahlawan tidak didapatkan oleh salah satu dari kalian. Padahal kalian merasa jauh lebih pantas dari Julius. Kenapa Julius yang saat itu masih anak-anak malah mendapatkan gelar itu? Mendengar itu para komandan mulai berpikir kenapa Julius yang terpilih bukan salah satu dari mereka. Dulu Potimas itu sempat menjelaskan guys. Misal jika pahlawan sebelumnya mati, maka gelar itu akan didapatkan oleh manusia yang umurnya lebih muda dari pahlawan sebelumnya. Jadi jika Julius mati di umur 12 tahun, maka pahlawan selanjutnya otomatis akan lebih muda dari itu. Tapi ya Darius Mac mungkin udah tua, jadi wajar kalau para komandan elit di wilayah manusia menginginkan gelar itu. Tapi kalau untuk Sun itu murni hasil keegoisan dari Dewi Sariel sendiri guys. Sedangkan para pahlawan sebelumnya memang pantas mendapatkan gelar itu. Setelah mendengar perkataan Tifa, para komandan mulai berpikir apakah selama ini mereka sudah berjuang untuk dunia itu, tapi banyak juga dari mereka yang menyangkal pernyataan Tifa. Lalu selanjutnya ada cerita singkat mengenai Sophia atau buku harian Sophia yang kedua. Dan di part sebelumnya itu adalah buku harian Sophia pertama. Dan ini timelinenya sama dengan timeline si Rory. Waktu itu Sophia sudah dikirim ke Akademi Iblis dan dia diharuskan tinggal di asrama yang ada di akademi itu. Bahkan jika Sophia ingin keluar, dia harus melalui izin dan persetujuan yang lumayan ketat. Kalaupun ada orang luar yang ingin menemui Sophia juga seperti itu. Tentu saat itu Sophia marah-marah terus dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Karena dirinya tidak akan bisa melihat merah untuk waktu yang cukup lama dan sifat envy Sophia di waktu ini semakin parah. Mungkin udah hampir sampai ke tahap gila seperti urat dulu. Ini adalah kata-kata yang terus keluar dari mulut Sophia saat itu. Tapi Sophia tidak akan tinggal diam, jadi Sophia berniat kabur sebentar dari asrama itu hanya untuk melihat merah. Namun saat dirinya akan keluar dari jendela, ternyata tubuh Sophia terjebak di jaring laba-laba yang sangat kuat. Dan Sophia melihat kalau itu adalah ulah Sael, Riel, dan Viel. Yang mungkin memang ditugaskan oleh Ariel dan Rory untuk mengawasi Sophia agar tidak melarikan diri dari akademi itu. Tentu Sophia semakin marah diperlakukan seperti itu, tapi tidak mungkin dirinya bisa lolos dari Sael, Riel, dan Viel. Dan itulah buku harian Sophia yang kedua. Lalu kita kembali ke Julius. Saat itu Julius memberanikan diri untuk menghadiri rapat para komandan. Tapi seperti biasa mereka selalu membuat rencana dan strategi tanpa mendiskusikannya dengan Julius. Jadi di ruangan itu Julius seperti tidak dianggap oleh mereka.
Sebenarnya Julius juga mencari kekurangan dalam strategi itu dan ingin menambahkan hal lain agar terlihat seperti ketua bagi mereka. Tapi setelah melihatnya, strategi yang dibuat oleh para komandan itu terlalu sempurna, jadi sampai rapat selesai pun Julius hanya bisa diam. Setelah itu Julius selalu berlatih ilmu pedang dengan High Range. Karena dari segi berpedang, High Range lebih unggul dari Julius, sedangkan Julius tidak terlalu jago dalam pertarungan langsung. Karena dari awal dia dilatih oleh kakek Ronan yang basicnya adalah seorang penyihir. Jadi kemampuan Sir Julius lumayan tinggi tapi kurang unggul dalam pertarungan langsung. Makanya dia setiap hari berlatih untuk menutupi kekurangan itu. Tak lama kemudian Tifa juga bergabung dalam pelatihan mereka dan saat itu Tifa juga tidak keberatan untuk mengajari teknik yang belum Julius kuasai. Tifa bilang dirinya adalah orang terkuat kedua setelah Raja Pedang Rhaegar dalam hal teknik berpedang. Nggak tahu itu benar atau tidak, karena Newdos yang sebelumnya sempat bertarung melawan Wrath juga mengaku pengguna pedang terkuat kedua setelah Rhaegar. Tapi di sini Julius diajari teknik untuk mengarahkan serangan lawan, hampir sama kayak teknik Wrath yang biasa dia gunakan untuk menepis pedang besar Sophia daripada menerimanya secara langsung. Dan Wrath mempelajari teknik itu juga dari Rhaegar. Sehingga cerita tim Julius melakukan misinya lagi untuk menghentikan cabang dari organisasi perdagangan manusia. Dan kali ini mereka menemukan markas cabang itu ada di luar kota, tepatnya bersembunyi di tengah hutan dengan medan yang cukup sulit. Tapi seperti biasa Julius cuma disuruh untuk duduk di dalam kereta bersama Yana dan High Range. Sedangkan para komandan bilang akan mengurus semuanya. Namun setelah mendekati markas, tim Julius dihujani dengan panah yang cukup banyak dan pasukan yang ada di luar juga mulai banyak yang terluka akibat serangan itu. Karena musuh saat itu lumayan banyak dan hampir semua dari mereka adalah para bandit yang sudah berpengalaman. Para bandit itu juga sudah bersiap dengan kedatangan tim Julius dan sengaja memancingnya ke daerah hutan seperti itu. Akhirnya Julius yang tidak tahan terpaksa untuk keluar dari kereta, sedangkan High Range disuruh untuk menjaga Yana yang saat itu sedang ketakutan. Melihat itu, para komandan langsung menyuruh Julius untuk masuk kembali dan pasukan lainnya langsung menggunakan perisainya untuk melindungi Julius. Tapi kali ini Julius tidak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil dan dirinya tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh bawahannya. Dirinya adalah pahlawan yang harusnya melindungi orang lain, bukan untuk dilindungi. Tak lama kemudian Julius menciptakan penghalang untuk menghalau semua serangan musuh. Dan dengan itu pasukan Julius juga bisa maju untuk menyerang musuh mereka secara langsung. Sedangkan pasukan yang terluka juga bisa segera disembuhkan oleh Yana. Melihat kekuatan Julius, para komandan baru mengetahui kalau sihir Julius lumayan tinggi dan mereka selama ini mengira kalau Julius itu cuma bocah yang lemah. Setelah itu pasukan Julius mulai maju dan mengalahkan musuh satu persatu, tapi banyak dari para bandit itu yang akhirnya melarikan diri ke dalam hutan. Lalu Julius yang melihat itu segera mengejarnya sambil terus menghalau serangan mereka dari segala arah. Sedangkan para bandit yang menyadari kalau sedang dikejar oleh anak kecil, akhirnya mereka mulai menggunakan pedang untuk menikam Julius. Tapi Julius berhasil menangkis serangan itu sekaligus menusuk mereka dengan pedang andalannya. Tidak hanya itu, Julius juga terus mengalahkan bandit lainnya sampai akhirnya mereka semua bisa dikalahkan. Tapi apakah Julius hanya melukai mereka? Tidak guys, Julius juga membunuh mereka semua. Bahkan menurut Tifa, itu pembantaian yang cukup mengerikan. Julius tahu kalau menahan diri atau merasa kasihan pada musuhnya hanya akan membuat dirinya sendiri terbunuh dan teman-temannya juga bisa terluka. Jadi tidak ada pilihan lain selain membantai para bandit itu. Kalaupun dikasihani, para bandit itu juga akan melakukan hal yang sama nantinya atau melakukan penculikan manusia. Walaupun setelah itu Julius tidak bisa menahan tubuhnya yang terus gemetar dengan tangannya dipenuhi oleh darah. Secara mental dia juga masih anak-anak, tapi dirinya berusaha menguatkan diri dan menghadapi kenyataan karena mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sebagai ketua sekaligus pahlawan. Saat itu Tifa yang melihat itu meletakkan tangannya di pundak Julius lalu mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu memaksakan dirimu," dan perlahan Julius juga berusaha mendapatkan ketenangannya lagi. Setelah itu Tifa meminta Julius untuk mengistirahatkan diri di dalam kereta, sedangkan Tifa dan para komandan lainnya akan menangani sisanya. Lalu kita lihat dari sudut pandang Yana dan masih di waktu yang sama. Setelah para bandit berhasil dikalahkan, Yana mulai menjalankan tugasnya, yaitu menyembuhkan pasukan Julius yang terluka dan bahkan dia juga bisa melakukan operasi kecil pada mereka yang tubuhnya terluka parah. Dari lahir Yana memang dididik untuk menguasai teknik penyembuhan dan apapun yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau di pertempuran dia hanya menjadi support mereka aja guys. Di kerajaan suci Aleus itu ada tempat khusus yang mendidik orang-orang seperti Yana untuk menjadi wanita suci.
Nah, pada saat ada pahlawan baru yang muncul, maka salah satu dari orang suci itu akan dipilih untuk menjadi pendamping pahlawan. Kebetulan di generasi ini Yana lah yang terpilih untuk mendampingi Julius. Walaupun bagi Yana masih banyak orang suci atau seniornya yang lebih baik dan lebih pantas untuk mendampingi Julius. Tapi karena Yana kebetulan seumuran dengan Julius, jadi dirinya yang terpilih. Mungkin Yuri juga dibesarkan di tempat yang sama seperti Yana guys. Karena Yana juga sangat fanatik seperti Yuri dalam hal kepercayaan. Bahkan dia juga tidak segan untuk menegur orang yang bertentangan dengan ajarannya. Doktrin seperti itu memang sudah diterapkan oleh Dustin sejak dini kepada semua anak-anak di kerajaan suci Aleus. Setelah Yana selesai menyembuhkan semuanya, ternyata Julius sudah tertidur di dalam kereta. Lalu Hyrins mendekati Yana dan mengatakan, mungkin lebih baik kau berhenti saja memanggil Julius dengan sebutan Tuan Pahlawan, karena kau akan mendampingi dia selamanya. Mendengar itu Yana tentu saja marah, karena Yana juga sering menegur Hyrins untuk jangan memanggil nama Julius secara langsung. Bagi Yana itu sangat tidak sopan. Tapi Hyrins mengatakan, jika kau terus seperti itu, maka kau hanya melihat Julius dari gelarnya saja, tidak menghargai Juliusnya sebagai manusia. Tidak ada bedanya dengan orang lain, sedangkan Julius sangat risih dengan orang-orang seperti itu. Mendengar itu akhirnya Yana mulai berpikir dan mengatakan dirinya akan mempertimbangkan nasihat Hyrins, walaupun tidak terlalu menyukainya karena Hyrins yang memberi nasihat itu. Iya, gue juga nggak tahu kenapa pose Yana selalu gitu guys. Lalu selanjutnya kita lihat buku harian Sophia yang ketiga. Saat itu Sophia sudah mengikuti upacara masuk akademi dan tentunya dia juga akan bersama orang-orang baru di kelasnya. Tapi Sophia nggak mau menyebutkan nama mereka satu persatu dan hanya memberikan julukan konyol pada beberapa gadis yang cukup menonjol di kelasnya. Misalnya seperti bocah Gudi yang sangat brengsek jauh di lubuk hatinya. Dan ada juga gadis tipe perwakilan kelas yang sangat idiot. Lalu para anak nakal ingusan yang mungkin suatu hari nanti akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Ya, Sophia sih menyebutkannya seperti itu, jadi gue tiru aja guys. Lalu kita kembali ke Julius. Setelah beberapa hari, timnya berniat melakukan penyerbuan berikutnya pada salah satu markas kecil yang juga berhubungan dengan organisasi perdagangan manusia. Tapi kali ini markas yang akan mereka serang berada di pegunungan yang cukup sulit dan informasi dari mata-mata mengatakan kalau markas itu cukup besar, bahkan mereka membuat desa kecil di wilayah itu. Tentunya desa itu juga dikelilingi oleh dinding yang cukup kuat untuk melindungi mereka dari serangan monster di wilayah itu. Tapi hanya ada satu jalan untuk bisa sampai ke desa itu. Dan kemungkinan besar musuh sudah menyiapkan perangkap dan sebagainya. Jadi saat itu Julius dan para komandan lain sedang menyusun rencana bagaimana cara untuk menyerbu markas musuh. Tapi itu harus segera mereka lakukan karena jika dibiarkan maka nantinya desa itu akan semakin berkembang dan banyak penjahat yang bergabung dengan mereka. Otomatis penculikan manusia juga akan semakin meningkat. Lalu di saat para komandan pusing memikirkan strategi, saat itu Julius mengatakan kalau dirinya sendiri yang akan menghancurkan pertahanan musuh, baru setelah itu pasukan mulia akan menyerang. Tapi tentu saja banyak komandan yang tidak setuju karena itu sangat berbahaya bagi Julius dan mereka tidak ingin sang pahlawan mati di waktu ini. Walaupun dalam hati Julius yakin bisa melakukannya dan dengan kekuatannya saat ini dia memang sanggup melakukan itu. Tapi bagi para komandan banyak alasan kenapa mereka tidak ingin menempatkan Julius dalam bahaya. Tentu saja reputasi mereka juga dipertaruhkan jika sang pahlawan mati dalam misi itu. Namun Tifa yang memahami situasinya akhirnya mendukung keputusan Julius dan menjelaskan banyak hal yang intinya memberitahu komandan lain kalau Julius itu kuat. Dan secara tidak langsung kitalah yang malah menghambat jalan Julius untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya diputuskan kalau Julius akan melewati rute lain untuk menjebol pertahanan lawan. Ditemani oleh Hyrins, Yana, dan dua orang yang sengaja Tifa suruh untuk memandu rute yang akan dilewati oleh mereka. Dua orang itu adalah Jeskan dan Hawkins. Simpelnya Julius akan melakukan penyergapan dan menghancurkan benteng musuh. Lalu setelah itu, para komandan dan pasukannya akan langsung menyerbu. Singkat cerita, Julius dan timnya sudah melewati pegunungan yang cukup terjal dipandu oleh Jeskan dan Hawkins yang sangat ahli dalam hal seperti itu. Bahkan saat ada serangga kecil yang lewat, Jeskan juga merasakannya yang berarti dia harus mempunyai kemampuan deteksi yang sangat tinggi. Jeskan adalah seorang petualang yang cukup terkenal dan bahkan sedikit lagi dia akan mencapai rank S. Dan kebetulan di waktu ini Jeskan juga bergabung untuk membantu tim Julius. Sedangkan Hawkins adalah budak yang dibeli oleh Jeskan dan dulunya dia adalah mantan pencuri. Saat itu Yana mengatakan kenapa kita harus mengikuti orang seperti mantan pencuri.
Lalu Harins menjawab kalau Mr. Hawkins bukanlah pencuri yang kau pikirkan. Dia adalah pencuri terhormat yang hanya mau mencuri dari bangsawan dan pedagang korup, lalu dia memberikan hasil curian itu pada rakyat miskin yang membutuhkannya. Dia juga mempunyai julukan pencuri dengan 1000 pisau. Setelah mendengar itu, Yana langsung tahu siapa itu Hawkins. Karena di wilayah manusia, julukan dan rumor tentang Hawkins itu sangat terkenal. Bahkan teater dan grup hiburan lainnya sering menceritakan kisah Hawkins sampai saat ini. Lalu Yana mengatakan, kau tidak seperti yang kubayangkan, karena biasanya grup teater yang memerankan sosok Hawkins itu gagah berani. Jadi Yana mengatakan seperti itu. Dan Yana juga menanyakan kenapa seorang Hawkins bisa menjadi budak. Jadi di sini Jeskan menjelaskan kalau Hawkins itu sangat menyukai anak-anak, bahkan niatnya mencuri juga untuk diberikan pada anak-anak yang kelaparan. Nah, pada saat Hawkins mendengar ada organisasi yang melakukan penculikan pada anak-anak, tentu dia tidak akan bisa tinggal diam. Jadi Hawkins memutuskan untuk menyelidiki kelompok itu, tapi dirinya yang cuma sendiri malah tertangkap oleh mereka. Kebetulan di waktu itu Jeskan juga sedang menjalankan tugas dari pemerintah untuk menyelidiki penculikan manusia. Dan saat itu Jeskan menyamar menjadi pembeli budak, dan saat itulah dia memutuskan untuk membeli Hawkins sebagai budaknya. Awalnya mereka tidak kenal satu sama lain, tapi Jeskan tahu kalau Hawkins itu adalah pencuri dengan 1000 pisau, jadi dia sengaja membelinya agar bisa keluar dari tempat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin dekat dan bahkan Hawkins diizinkan untuk membantu tim Julius dengan satu syarat, yaitu Jeskan yang akan terus mengawasinya. Setelah beberapa lama, akhirnya Julius dipandu oleh Hawkins berhasil mendekati markas musuh. Jadi setelah itu, Julius menyampaikan pesan lewat telepati pada komandan lain untuk bersiap menyerang. Tak lama kemudian, Julius menggunakan sihir suci yang sangat kuat untuk menyebol benteng musuh, dan setelah itu pasukan lain juga langsung menyerbu tempat itu. Sambil terus maju, Julius menebas pasukan musuh satu persatu, sedangkan Jeskan yang sangat ahli dalam menggunakan senjata apapun juga melakukan hal yang sama. Lalu Harins menggunakan perisainya untuk menghalau serangan yang meluncur ke arah mereka. Tidak butuh waktu lama para bandit itu hampir bisa dikalahkan semuanya, tapi beberapa dari mereka juga ada yang sengaja dibiarkan hidup untuk diinterogasi nantinya. Saat itu ada satu bandit yang terus memohon pada Julius agar dibebaskan, bahkan dia mengatakan dirinya terpaksa bergabung dengan menculikan manusia untuk menghidupi anaknya yang juga seusia dengan Julius. Tapi Julius sudah sangat paham dengan trik orang-orang seperti itu, jadi Julius tetap menyerahkannya pada pasukan lain untuk diinterogasi lalu dieksekusi nantinya. Julius tahu dirinya tidak akan bisa menyelamatkan semua orang, jadi dia akan fokus pada orang yang memang bisa diselamatkan dan tidak segan untuk membantai mereka yang memang pantas untuk dibunuh. Bagi Julius, pahlawan yang bisa menyelamatkan semua orang itu hanya ada di dunia yang sempurna, sedangkan dirinya bukan hidup di dunia yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada percakapan singkat antara Jeskan dan Hawkins. Alasan mereka berdua bergabung dengan tim Julius itu jelas karena mereka tidak mau tinggal diam dengan penculikan manusia yang terus meningkat. Tapi di samping itu karena Hawkins sangat menyayangi anak-anak dan kebetulan dia mengetahui kalau sang pahlawan juga masih sangat muda. Jadi akhirnya Hawkins meminta Jeskan untuk bergabung dan dengan begitu Hawkins bisa selalu melindungi Julius sekaligus menghentikan penculikan manusia. Jeskan juga sudah lelah menjadi solo petualang, jadi mempunyai party akan sangat menyenangkan baginya. Lalu kita lihat buku harian Sophia yang keempat, guys. Saat itu Sophia lagi marah-marah dan dia emang selalu marah-marah sih. Tapi kenapa dia sangat marah? Sophia bilang bocah Goody selalu mengejar-ngejarnya dan menunjukkan kemampuan yang bagi dia sangat luar biasa. Namun setelah Sophia menunjukkan kalau dirinya bisa melakukan hal yang lebih hebat dari itu, maka bocah Goody akan tersenyum dan memujinya. Tapi Sophia tahu kalau matanya menunjukkan ekspresi lain. Dan dia melakukan hal yang sama pada semua orang di kelas. Tapi kalau ada yang tidak mampu melakukannya, maka bocah Goody akan menunjukkan senyum palsunya dan berpura-pura akan mengajari mereka. Mungkin dia adalah tipe orang yang selalu ingin menjadi paling populer di kelasnya agar mendapat tempat paling atas dalam hierarki kelas. Namun Sophia belum melakukan hal usil padanya, mungkin karena Sael, Riel, dan Viel selalu mengawasi Sophia dari kejauhan. Dan nyatanya Surya juga kadang mengawasi Sophia dari kamarnya. Tentu mereka juga khawatir jika tiba-tiba Sophia membunuh salah satu iblis, karena semua iblis yang ada di akademi itu adalah anak-anak bangsawan elit di wilayah iblis. Walaupun yang menjadi wali Sophia adalah raja iblis mereka sendiri. Lalu kita kembali ke Julius, guys.
Setelah beberapa bulan, akhirnya di waktu ini Julius sudah berumur 13 tahun. Dan di hari itu dirinya mendapat pesan kalau keluarga kerajaan Annelid-nya akan mengadakan perayaan khusus, jadi Julius diminta datang. Lalu singkat cerita, Julius ditemani oleh Yana dan Hyrene selesai menghadiri acara perayaan itu. Sebenarnya itu adalah chapter yang cukup panjang guys, tapi itu adalah perayaan Sun dan adik yanderenya. Dan Julius sendiri juga tidak terlalu peduli dengan permasalahan politik yang ada di keluarga besarnya, selama itu tidak membahayakan nyawa mereka. Walaupun Julius adalah pangeran kerajaan Annelid yang paling pantas untuk menjadi raja berikutnya, tapi Julius sama sekali tidak tertarik untuk menjadi raja. Dirinya lebih baik melaksanakan tugasnya sebagai pahlawan sekaligus menjelajahi wilayah baru di negara lain. Tapi Julius menjelaskan kalau kakaknya Tochalis yang berniat menjadi raja berikutnya itu secara keseluruhan di bawah rata-rata dari segi kekuatan, pengalaman, dan kecerdasan. Itu Julius sendiri yang mengatakannya. Tapi ini timelinenya udah nyambung sama episode 1 animenya dan sama dengan timeline Shirori saat ini. Jadi itu yang kalian lihat di episode 1 animenya adalah perayaan ini, cuma kita lihatnya dari sudut pandang Julius. Tapi apa yang didapat oleh Julius setelah menghadiri perayaan itu, ada satu rumor yang sangat menarik guys, yaitu Sun akan segera bertunangan dengan Katia. Awalnya Julius juga tidak ingin meninggalkan timnya, karena pulang ke kerajaan Annelid itu bukan hanya 1 atau 2 hari, sedangkan timnya sedang sibuk melakukan penyelidikan di semua wilayah. Tapi Tifa tetap memaksanya untuk meluangkan waktu dan menghadiri perayaan itu. Namun setelah beberapa hari dan Julius akan kembali ke kerajaan suci Aleus, dirinya mendapat kabar yang sangat menyedihkan, yaitu Tifa sudah gugur dalam misi terakhirnya dan sudah tidak terselamatkan. Jadi mari kita lihat kejadian detailnya guys. Dulu di volume 8 kan diceritakan kalau anak Tifa yang baru saja mempunyai anak mengalami pembantaian yang sangat sadis. Jadi Tifa sudah kehilangan anak dan cucu satu-satunya. Nah, setelah Tifa menyelidikinya, ternyata itu terhubung dengan organisasi penculikan manusia. Karena itulah dari dulu Tifa ingin mengungkap organisasi itu, bahkan sebelum diminta membentuk tim oleh Dustin, Tifa sudah melakukannya sendiri. Dia sampai pergi ke semua wilayah seperti Sarela, Annelid, dan Kerajaan Suci Aleus untuk menemukan dalang di balik itu semua. Alasannya cuma satu, yaitu balas dendam, dan Tifa tidak akan berhenti sebelum menemukan dalang di balik organisasi gelap itu. Dan dirinya juga sudah berjanji pada istri Purimus akan menemukan Saki di kemudian hari. Lalu setelah membentuk tim dengan Julius, perlahan Tifa juga menganggap Julius sebagai cucunya dan akan membantunya tumbuh menjadi pahlawan yang lebih baik agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa. Tapi seiring berjalannya waktu, Tifa mulai menyadari maksud Dustin menempatkan Julius dalam tim itu. Intinya agar Julius terbiasa dalam pertarungan dan tidak ragu dalam membunuh musuhnya. Dan itu terbukti berhasil. Karena di waktu ini peperangan melawan iblis sedang mereda, tidak seperti generasi sebelum Julius yang selalu dipenuhi oleh peperangan. Namun terlepas dari semua itu, Tifa sendiri belum berhasil menemukan organisasi utama yang mengendalikan perdagangan manusia di seluruh dunia. Selama itu tim Julius cuma berhasil menemukan cabang-cabangnya saja dan setiap kali mereka melakukan interogasi tidak berhasil menemukan informasi apapun. Bahkan kebanyakan korban dari penculikan sudah menghilang entah kemana, walaupun ada beberapa yang sengaja dijual di pasar budak, tapi Tifa tahu itu cuma dijadikan kedok oleh mereka. Tifa menduga kalau Dustin pasti mengetahuinya, tapi tidak mungkin untuk mengatakannya. Sehingga cerita pada saat Julius pulang ke negaranya, mata-mata dari tim itu melaporkan pada Tifa kalau mereka menemukan tempat yang diduga sebagai salah satu markas utama di balik organisasi besar itu. Ternyata letaknya tidak jauh dari markas tim Julius sendiri atau di Kerajaan Suci Aleus. Tentu Tifa sangat kaget dengan itu dan tanpa menunggu lama, Tifa membawa 20 pejuang elit bersamanya untuk menyergap tempat itu. Markas itu ada di dalam goa atau tepatnya ruang bawah tanah. Jadi Tifa sengaja meninggalkan 7 orang di pintu masuk dan kalau terjadi apa-apa, Tifa menyuruh mereka untuk langsung melarikan diri. Sisanya ikut masuk ke dalam bersama Tifa. Setelah memasukinya lebih dalam, ternyata tempat itu cukup luas, tapi Tifa tidak menemukan satu orang pun di tempat itu. Dari tadi dia hanya melihat serangga putih yang lewat, namun dirinya merasa sedang diawasi. Tak lama kemudian, Tifa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba berat dan ada kilatan cahaya yang menyambar mereka. Tapi setelah itu Tifa terjatuh dengan luka fatal yang entah datang dari mana. Bahkan pasukan yang bersamanya beberapa ada yang kehilangan bagian tubuh mereka. Lalu tak lama kemudian ada satu pria yang keluar dari lorong itu sambil memegang senjata yang Tifa sendiri tidak tahu apa itu.
Ya, dia adalah Potimas guys. Saat itu dengan muka kecewa, Potimas mengatakan, kupikir orang itu akan memberikan sesuatu yang menarik, ternyata cuma krocok kecil yang datang ke tempat ini. Bahkan bagi Potimas itu cuma membuang-buang peluru berharganya. Sambil berjalan, Potimas menginjak mereka satu persatu sampai kepala mereka hancur dan hanya menyisakan Tifa seorang diri. Lalu Tifa yang memperhatikannya akhirnya mengingat kalau pria itu adalah Potimas dari Venus. Pantas saja dirinya tidak pernah menemukan dalang dari semua itu karena kebanyakan korban penculikan dikirim ke desa elf, sedangkan manusia dilarang untuk memasuki wilayah itu. Saat itu Tifa menanyakan, Tuan Potimas, apakah kau dalang dari semua ini? Dengan wajah yang ngeselin banget, Potimas bilang, kurasa aku mengingat wajahmu, kau adalah pria yang sangat penting di kekaisaran, tapi aku lupa siapa namamu. Sedangkan Tifa yang saat itu dipenuhi oleh amarah karena ingin membalas dendam keluarganya berusaha menggunakan semua tenaganya yang tersisa untuk mencengkeram kaki Potimas. Sambil terus berteriak dan melampiaskan amarahnya, tapi apa daya dengan satu serangan Potimas akhirnya Tifa mengembuskan napas terakhirnya. Tanpa berhasil membalaskan kematian anak dan cucu kesayangannya. Kadang Potimas emang ngeselin banget, tapi kalau nggak ada dia ceritanya jadi kurang menarik guys. Tapi di part ini dua kali tim judis melihat serangga kecil putih, walaupun tidak dijelaskan, tapi gue yakin kalau itu adalah mini-match-nya Shirori. Karena di waktu ini, Shirori juga sudah menyebarkan mini-match-nya ke seluruh dunia. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari C4, thanks Min buat videonya, jadi paham backstory Bang Merah sama Asaka Kunihiko. Iya sama-sama bro, dan thank you juga sebelumnya. Lalu ada dari Sim Shirori, lanjut bro, gue tunggu pembahasan Komodesuga Nanika lainnya. Oke, thank you bro. Dan ada dari Sony Heriana, semangat terus uploadnya, jangan lupa jaga kesehatan Min. Iya sama-sama, thank you bro. Lalu dari Puspin, lanjutkan Min sampai taman, mungkin maksudnya tamat guys. Iya thank you bro. Dan ada dari Dajjal, kalau udah tamat Komodesuga Nanika mau bahas apa lagi Min? Gue masih belum tahu guys, tapi ya banyak manga LN atau WN yang gue ikutin sih, jadi kita lihat aja nanti ke depannya. Lalu dari Drang Detektif, lanjut Komodesuga terus bang, dan jaga kesehatan juga, iya makasih bro. Dan ada dari Shinru, semangat Min uploadnya dan jangan lupa olahraga. Iya gue jarang olahraga sih dan itu penting sebenarnya, thank you bro. Lalu dari Fonek Dendi, salam dari Fonek Crew Family bang, waalaikumsalam dan salam balik bro. Oke, itu semua dari Sawaria, terima kasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya, salam kru guys.